Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Selamat malam, Romo, Bruder, Suster, dan para devosan muda Bunda Maria. Hari ini kita akan berdoa-doa Rosario bahasa Inggris. Hari ini adalah hari kelima dari rangkaian 9 hari doa Rosario bersama para muda devosi Maria. Sekarang, marilah kita mulai doa kita pada malam hari ini. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven and sits at the right hand of God, the Father Almighty. From thence, he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. I greet you, daughter of God the Father. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I greet you, Mother of God the Son. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I greet you, Bride of the God, the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
Praise be the name of Jesus, Mary, and Joseph. forever and ever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins and save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. Amen. First sorrowful mystery, the agony of Jesus in the garden. Kami berdoa bagi Bapak Paus, biarawan, dan biarawati, supaya mereka tetap setia menjalankan tugas panggilan. Kami juga berdoa untuk seluruh para pencinta Bunda Maria, agar selalu tetap meneladani Bunda Maria. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. praise be the name of Jesus, Mary, and Joseph. Forever and ever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, and save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. Amen. Second sorrowful mystery, the scourging at the pillar. Kami berdoa untuk seluruh para muda dan sahabat-sahabat muda yang berulang tahun bulan Maret agar tetap kuat dalam iman dan selalu bersemangat.
Romo Adrianus Boysala SVD, Romo Laurentius Ketut Supriyanto SVD, Romo Yohanes I. Wayan Marianta SVD, Kristoforus Teguh Cahyanto, Yohana Jesi Priyantini, Robertus Ardiansyah, Handrianus Yovin Karwayu, Alcuin Massimiliano Galih, Heribertus Dwi Wahyono, Franciscus Andeyan Prawirasmoro, Martinus Bergas Prasojo, Arkangela Reza Serafin Anindita, Maria Hermien, Alexandros Andrew Dianto, Nia San Claudio, Angela da Costa. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Praise be the name of Jesus, Mary, and Joseph. Forever and ever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, and save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. Amen. Third sorrowful mystery. Jesus is crowned with thorns.
Kami berdoa mohon kesehatan bagi kesembuhan bagi yang terkena COVID-19 maupun penyakit lainnya. Roberta Novitasari Pandiangan, Tarsisius Dodi Hapsoro, Iluminata Nelly Wahyuningsih, Agustina Sri Hastuti, Yusuf Mudiharjo, Tias R. Kusuma. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Praise be the name of Jesus, Mary, and Joseph. Forever and ever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, and save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. Amen. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Bunda melahirkan Tuhanku Yesus. Di muka tatamu, anakmu berseru,
Fourth sorrowful mystery. Jesus carried the cross. Kami berdoa untuk kelancaran studi, pekerjaan, jodoh, dan kesetiaan dalam pelayanan. Andreas Jiwa Maria. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Praise be the name of Jesus, Mary, and Joseph. Forever and ever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, and save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. Amen. Fifth sorrowful mystery, the crucifixion of our Lord. Kami memohon untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Liana, Kathleen Halim, Adriana Abun. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Praise be the name of Jesus, Mary, and Joseph. Forever and ever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, and save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. Amen. Doa Santo Yusuf. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan kepada Santo Yusuf tugas untuk menjaga Maria, Yesus, dan seluruh gereja. Jadikanlah kami seturut teladan Santo Yusuf, taat pada kehendak-Mu dengan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan keheningan, serta dengan kepercayaan penuh, juga saat kami tidak mampu memahami kehendak-Mu. Jadikanlah kami mampu mendengarkan suara-Mu, mampu membaca situasi. Tuntunlah kami dalam menaati kehendak-Mu, dan buatlah kami mampu mengambil keputusan yang paling bijaksana. Jadikanlah kami hidup selaras dengan panggilan Kristiani dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesiapsediaan untuk menyambut Kristus dalam hidup kami dan hidup sesama, serta dalam alam ciptaan. Jadikanlah kami dalam penyertaan Yesus, Maria, dan Yosef, mampu menjaga pribadi-pribadi yang hidup bersama kami dengan perhatian yang terus tertuju kepadamu, kepada tanda-tandamu, dan kepada rencanamu.
Jadikanlah kami mampu membedakan niat baik dan jahat yang muncul di benak kami, mampu membedakan mana yang membangun dan mana yang menghancurkan. Jadikanlah kami murah hati dan bersikap penuh kasih. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Baik, setelah kita mengikuti doa Rosario dalam bahasa Inggris, sekarang kita akan mendengarkan bersama sharing iman yang akan dibawakan oleh Romo Juang XX. Beliau bermisi di Jepang dengan moderator Suster Octaviani FSGM. Baik, sekarang kita panggil Suster Octaviani. Halo, selamat malam Suster. Malam Suster. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Selamat jumpa kembali dengan Suster Octaviani bersama para muda devosi Maria pada malam hari ini, di mana saja teman-teman berada, baik di ruang Zoom ataupun yang sedang mengikuti dari YouTube semalam. Dan baru saja kita berdoa Rosario bersama. Lantas setelah ini kita akan menimba inspirasi dari Bunda Maria. Bagaimana Bunda Maria memiliki iman yang kuat, mendalam, juga kasih yang sempurna, dan pengharapan yang teguh di saat mengalami situasi-situasi yang sulit. Hadir bersama kita Romualdus Juang Serikat Xaverian yang sedang bertugas di tanah terjanji, yaitu di Jepang. Bersama beliau kita akan mendengarkan bagaimana perjuangan beliau untuk menghayati ketiga kebajikan ilahi tersebut. Selamat malam, Romo Juang. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Romo? Baik, sehat Suster. Terima kasih banyak. Suster dan teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat semuanya ya. Mari Romo, silakan waktu dan tempat. Romo, sebelumnya mungkin Romo perkenalkan dengan kami. Romo ini sudah berapa lama di Jepang, lalu tugasnya apa sebelum sharing pengalaman bagi iman untuk kami semua. Oke, terima kasih banyak. Nah, nama lengkap saya seperti yang dibilang sama Suster tadi, Romualdus Juang. Saya berasal dari Maumere. Saat ini umur saya 36 tahun, sudah mau memasuki 37 tahun. Dan saya sebagai imam baru ditahbiskan 5 tahun yang lalu. Dan 1 tahun setelah ditahbiskan, pada tanggal 18 Desember 2016, saya tiba di Jepang, dan saat ini saya bertugas di Keuskupan Osaka, di sebuah paroki yang dekat dengan bandara. Setelah 2 tahun belajar bahasa Jepang, kemudian ya tugas pertama ya tadi di paroki ini, di Keuskupan Osaka, dan saat ini saya tinggal bersama dengan seorang imam diosesan Keuskupan Osaka, yang berumur 82 tahun dan tinggal bersama beliau, dan saat ini ya tentu belajar banyak hal bersama melewati pandemi ini. Itu aja, Suster. Oke, terima kasih Romo. Di sana Ya, jam berapa ya, Romo? Iya, udah berapa jam ya, Romo ya? Kenapa, Suster? Di sana beda berapa jam dengan di sini? Kalau Jakarta berarti 2 jam. Sekarang di sini hampir jam 10:03. Oke, sudah malam. Kalau gitu kita langsung saja ya, Romo. Bagaimana Ya, enggak apa-apa. Romo menghayati kebajikan seperti yang Bunda Maria. Dengan begitu kami juga bersama Romo boleh menimba inspirasi dari Bunda Maria. Mari Romo, persilahkan. Ya, saudari-saudara sekalian, memang tema yang ditawarkan sangat menarik justru karena bagaimana kita bisa bersama melewati pandemi ini bersama Bunda Maria. Maka sebagai latar belakang, saudari-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa memang pandemi ini membawa dampak yang sangat besar dalam hidup kita, termasuk dalam aspek relasional, baik dengan Tuhan yang vertikal
maupun dengan sesama yang horizontal. Jadi mau yang dengan Tuhan yang secara vertikal tadi, kerap kali kita mendengarkan bahwa apakah pandemi coronavirus ini sebagai bentuk hukuman Tuhan atau atas kesalahan manusia, dan dengan sesama kita bisa mengalami sampai saat ini bahwa jaga jarak itu membuat kita tuh semakin takut akan satu sama lain. Jangan sampai dia yang berada di samping saya ini membawa virus, misalnya orang hanya batuk ringan saja kita menjadi paranoid gitu. Jangan sampai memang dia punya coronavirus gitu ya. Nah, tema sharing kita hari ini ya, bersama Bunda Maria kita memperkuat iman, harapan, dan kasih melewati pandemi, sebagai ajakan kepada kita untuk menyadari bahwa memang kita butuh orang yang mendukung. Kita butuh orang yang menyokong perjalanan kita. Kita berjalan bersama kita melewati pandemi yang berat ini. Dan sebagai umat beriman Kristiani, tentu saudara-saudara sekalian, tokoh yang dekat dengan kita selain Yesus adalah Bunda Maria sendiri. Nah, kita ketahui bahwa Bunda Maria sendiri mengalami masa bahagia, tetapi di satu sisi beliau juga mengalami saat kesedihan, kehilangan, bahkan kematian dari putranya sendiri. Tetapi beliau tidak berhenti sampai di situ. Beliau tetap tegar mendampingi Yesus, bukan hanya kepada Yesus, tapi kepada gereja perdana, bahkan sampai kepada kita saat ini. Nah, beliau tegar karena apa? Karena percaya akan Yesus sebagai Allah yang selalu hadir, Immanuel, yang memberikan kekuatan dan pengharapan, yang mengajari untuk mengasihi tanpa pamrih lewat pemberian totalnya di kayu salib. Nah, atas dasar inilah kemudian beliau kita pilih untuk menjadi tokoh sharing kita pada malam hari ini. Nah, saudari-saudari sekalian, memang corona ini memberikan, seperti yang saya sebutkan tadi, memberikan dampak yang sangat besar, tetapi lebih kepada soal kehilangan, pengalaman kematian dari orang-orang yang kita kasih sendiri karena corona ini. Saya sendiri mengalami dalam Serikat Xaverian sampai hari ini kami sudah kehilangan sekitar 25 pastor. Dan hampir semua dari 25 orang ini, sekitar 15 atau 16 orang saya mengenal dengan sangat baik. Mereka kebanyakan orang Italia semua. Saya mengenal dengan sangat baik karena sampai 5 tahun yang lalu saya sempat studi di Italia dan tinggal bersama dalam satu kompleks yang sama dan mengenal mereka dengan sangat baik. Bahkan salah satu dari konfrater yang meninggal ini adalah kakak tingkat saya sendiri, orang Brasil. Dia meninggal 2 bulan yang lalu juga karena corona ini, di usianya yang masih sangat muda, 38 tahun. Nah, saudari-saudara sekalian, setiap hari ketika mendengarkan berita seperti ini, itu rasanya rasa sedih, kehilangan yang sangat luar biasa. Mendalam justru karena apa? Karena mengenal dengan sangat baik orang-orang ini. 15 orang dari konfrater ini yang meluangkan seluruh hidup mereka, membaktikan hidup mereka kepada misi, dan kemudian ketika kembali untuk beristirahat, tetapi pada saat itu mereka harus mengalami pengalaman yang sangat menyakitkan seperti ini. Dan ketika mendengar ini ya, saya sendiri masuk dalam suasana duka yang sangat mendalam setiap hari. Setiap pagi ketika pergi untuk merayakan misa di susteran kami, orang Italia dan orang Jepang di komunitas itu, ketika merayakan misa itu, tanpa sadar air mata itu jatuh dengan sendirinya, menangis dengan sangat mendalam karena pengalaman kehilangan seperti saudara sendiri yang meninggal. Tetapi dalam 1 minggu itu ketika bangun pagi dan mendapatkan berita kembali dari Roma bahwa ada satu lagi konfrater yang meninggal, ketika sedang dalam misa requiem, satunya lagi meninggal menyusul, dan pengalaman menurut saya itu suatu pengalaman kehilangan yang luar biasa. Tetapi saya tetap merayakan perayaan Ekaristi karena apa? Karena justru iman kita mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu yang bangkit, itu yang akan memberikan kekuatan dan semangat baru bagi kita semua. Ekaristi, tubuh dan darah Yesus, itu yang memberikan penghiburan. Sehingga kemudian membantu, meskipun kita merenungkan bersama bahwa bagaimana berefleksi di hadapan pengalaman pandemi dan kematian konfrater, kematian saudara terdekat, keluarga, tetangga, jawabannya adalah itu tadi.
kita bersandar, kita kembali kepada Yesus sendiri. Nah, sesuai dengan tema kita, maka pada malam hari ini, bagaimana sih Bunda Maria itu hadir dalam kehidupan Yesus, dalam sejarah gereja perdana, dan kemudian relevansinya dengan kita saat ini, bahwa ketika kita dibaptis, kita menerima anugerah kebajikan ilahi ini, iman, harapan, dan kasih. Dan gereja mengajarkan kepada kita yang pertama, misalnya soal iman. Gereja mengajarkan bahwa iman dari kita adalah sebagai tanggapan atau jawaban manusia atas rahmat panggilan Allah dengan bebas menyerahkan diri kepada Allah. Saya mengutip di PowerPoint itu adalah Katekismus Gereja Katolik, nomor 1814 sampai 1842. Dan bagaimana hidup Bunda Maria sendiri ketika berhadapan dengan iman ini. Nah, kitab suci menampilkan kepada kita bahwa sebagai bentuk jawaban atas panggilan Allah menjadi ibu bagi Yesus, Bunda Maria mendampingi Yesus sejak dalam kandungan sampai wafatnya. Kita bisa mengambil contoh bahwa Bunda Maria ketika malaikat Gabriel mengunjungi beliau mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, inilah kata terjadilah padaku menurut perkataanmu, ini adalah bentuk jawaban iman dari Bunda Maria sendiri kepada Allah, kepada tawaran Allah atas hidupnya. Dan bagaimana dengan kita sendiri? Nah, menurut saya berhadapan dengan iman, berkaitan dengan kebajikan ilahi, dengan iman ini, bersama Bunda Maria, kita melihat pandemi dan kehilangan orang terdekat, itu bukan sebagai kutukan, karena banyak orang yang melihat itu sebagai kutukan sendiri. Bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar, untuk melihat kembali motivasi kita, sejauh mana kita mengikuti Tuhan sampai saat ini, yaitu melihat kesetiaan dan penyerahan diri kita kepadanya, serta menyadari campur tangannya yang kerap kali tanpa kita sadari terjadi sampai saat ini. Ini yang berhadapan dengan iman yang bisa kita pelajari dari Bunda Maria sendiri. Terus bagaimana dengan harapan? Nah, gereja mengajarkan kepada kita, harapan itu adalah kerinduan akan campur tangan Tuhan, akan kebahagiaan sejati, yakni persatuan dengan Allah, mempercayakan diri kepada janji Kristus, bersandar kepada bantuan Roh Kudus. Sama juga ini juga dari Katekismus Gereja Katolik. Nah, bagaimana Bunda Maria sendiri memberikan contoh kepada kita? Nah, Injil Yohanes secara khusus menawarkan kepada kita kisah perkawinan di Kana, dengan mana Yesus bersama Bunda Maria dan para murid hadir dalam perkawinan itu. Dalam kisah itu diceritakan bahwa tuan rumah kehabisan anggur, dan ketika menyadari bahwa tuan rumah kehabisan anggur, Bunda Maria itu tidak tinggal diam. Sebagai seorang ibu yang baik, rasa keibuan itu muncul melihat orang lain sedang dalam kesulitan, sedang dalam penderitaan seperti itu. Dia meletakkan harapannya itu kepada Yesus sendiri. Dia meletakkan bantuannya kepada Yesus. Dia berharap bahwa Yesus akan membantu. Maka Injil mengisahkan kepada kita bahwa Bunda Maria pergi kepada Yesus sendiri, dan dia mengatakan bahwa secara jujur beliau menyatakan bahwa mereka kehabisan anggur. Kemudian Bunda Maria menyatakan kepada para pelayan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus kepadamu, perbuatlah itu. Jadi permintaan Bunda Maria kepada Yesus, mereka kehabisan anggur, ini sebagai ungkapan kepercayaan yang besar, harapan yang besar dari Bunda Maria sendiri, supaya tuan rumah ini tidak kekurangan, supaya tuan rumah ini bisa melewati pesta perkawinan mereka dengan bahagia. Nah, bagaimana dengan kita sendiri ketika berhadapan dengan pandemi seperti ini, kok kita masih bisa berharap? Apa sih yang kita bisa pelajari dari harapan seperti dari kebajikan teologi yang berkaitan dengan harapan ini? Nah, justru karena harapan akan kebahagiaan sejati, yakni relasi dengan Tuhan, maka bersama Bunda Maria pertama berhadapan dengan
konfrater ataupun saudara-saudari ataupun kenalan ataupun keluarga kita yang meninggal, tentu kita menyerahkan arwah mereka kepada Tuhan sendiri, mempercayakan mereka kepada kebahagiaan sejati, kebahagiaan abadi dalam kehidupan kekal bersama Tuhan sendiri. Dan yang kedua, tentu kita memohonkan penghiburan dari Tuhan sendiri bagi mereka yang sedang berduka, bahwa mereka butuh orang yang mendampingi mereka, mereka butuh orang yang memberikan penghiburan kepada mereka. Dan yang ketiga, tentu untuk kita sendiri, memperkuat harapan kita bahwa pandemi ini bukan akhir dari segalanya. Kita percaya bahwa di balik awan yang gelap, itu pasti ada cahaya. Bahwa setelah terbenam, esok pagi, matahari itu akan terbit lagi membawa cahaya dan semangat baru. Maka kita percaya bahwa ya pandemi ini tidak akan berlangsung terus, tetapi ada saat di mana kita akan berhasil melewati ini. Karena pengharapan inilah kemudian kita bersama Bunda Maria, kita meletakkan semuanya di hadapan Yesus. Kita percaya bahwa sungguh suatu ketika semuanya ini akan berlalu. Maka kita melanjut ke yang ketiga, bagaimana soal kasih sendiri, kebajikan teologi yang kita terima, yang gereja ajarkan kepada kita, dan itu kita lihat, kita bisa pelajari dari Bunda Maria sendiri. Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa ungkapan konkret kita untuk mengasihi Allah di atas segala sesuatu dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, ini adalah kasih. Kasihlah yang memberikan hidup dan inspirasi kepada keutamaan lainnya, misalnya iman dan pengharapan. Nah, bagaimana dengan hidup Bunda Maria sendiri? Nah, Bunda Maria karena kasihnya, beliau sejak pertama berkata iya kepada Allah lewat malaikat Gabriel untuk mengandung dan melahirkan Yesus itu. Kemudian dia menemani perjalanan Yesus sampai pada saat terakhirnya. Kita melihat bahwa dalam peristiwa penyaliban Yesus, Injil Yohanes menyampaikan kepada kita bahwa di bawah kaki salib Yesus itu berdiri Bunda Maria dan ibu-ibu yang lainnya dan bersama murid yang dikasihi. Nah, Bunda Maria itu setia sampai akhir. Nah, tidak hanya sampai pada peristiwa penyaliban Yesus, Bunda Maria itu hadir karena kasihnya itu, tetapi beliau juga hadir bersama gereja perdana, menemani gereja perdana yang bersama berdoa menantikan datangnya Roh Kudus. Kisah para Rasul menyampaikan kepada kita kisah ini. Ini mengatakan bahwa memang Bunda Maria mengasihi sampai akhir, mengasihi tidak hanya berhenti kepada Yesus, tetapi sampai kepada gereja perdana di Yerusalem, dan tidak hanya berhenti sampai pada mereka sendiri, tapi juga sampai kepada kita saat ini. Maka saudara-saudari sekalian, belajar dari Bunda Maria sebagai bentuk kasih kita kepada sesama, maka itu tadi, kita tidak hanya berhenti pada mendoakan dan memberikan penguatan, tetapi secara lebih nyata, secara lebih konkret, ketika mengatakan bahwa saya mengasihi sesama saya, mengasihi saudara saya yang di samping saya, mengasihi orang yang tinggal bersama dengan saya, orang yang bekerja bersama dengan saya di tempat kerja. Ada secara konkret adalah misalnya dengan menerapkan protokol kesehatan, percaya pada ilmu pengetahuan lewat vaksin. Karena saya hidup di Jepang ini, dan beberapa hari yang lalu misalnya, ada ketika misa, setelah misa, karena kami sudah mulai membuka misa harian, hari Kamis itu ada satu kali misa di paroki. Ada seorang ibu yang sesudah misa, beliau berkata kepada saya, setelah 1 tahun kami itu sudah bosan mengenakan masker, kemudian harus memakai face shield, dan kami ingin melihat imam kami itu berkhotbah, membacakan Injil, merayakan mengucapkan konsakrasi tanpa memakai masker. Kami ingin melihat mimik muka, wajah, dan dia mengatakan bahwa karena kita percaya bahwa Tuhan itu akan melindungi kita. Nah, ketika umat ini berkata kepada saya seperti ini, saya menggarisbawahi bahwa Tuhan akan melindungi sehingga kemudian kita tidak memakai masker. Tidak. Saya mengatakan bahwa perlindungan Tuhan itu nyata. Tuhan itu akan melindungi kita, menjauhkan kita dari pandemi ini, misalnya dari terpapar corona, jika kita juga berperan aktif. Untuk apa? Untuk melindungi diri kita. Karena Tuhan tidak bekerja kalau kita tidak berpartisipasi secara aktif. Maka pakailah masker, Bu.
Makanya saya bilang untuk melindungi bukan hanya diri saya sendiri, untuk melindungi Anda sekalian juga, maka saya tetap memakai masker. Ketika membagikan komuni, saya harus disinfektan dulu, memakai alkohol, menggunakan alkohol, memakai masker, dan kemudian menggunakan face shield. Maka saudara-saudari sekalian, sebagai kesimpulan, nah pengalaman pribadi saya, pengalaman konkret saya, bagaimana saya bisa menyerapkan kasih, iman, harapan, dan kasih ini. Saya tadi sudah mengatakan bahwa saya tinggal bersama dengan seorang pastor yang sudah lanjut usia, yang berumur 82 tahun. Dan untuk mengungkapkan kasih saya yang besar terhadap beliau untuk melindungi dia, maka ketika saya seharian berada di luar, ketika saya kembali ke pastor misalnya hari Minggu, karena kami memiliki 3 gereja, jadi ketika kembali, maka saya dari jauh saya akan mengucapkan bahwa pastor selamat malam atau selamat sore, saya sudah tiba di rumah. Saya akan langsung ke kamar saya membersihkan diri. Dan kemudian keesokan harinya, dari pagi sampai malam, saya selalu menggunakan masker. Untuk apa? Untuk melindungi pastor ini yang tinggal bersama saya, sebagai bentuk ungkapan kasih saya secara sederhana kepada beliau. Maka, jangan sampai berpikir bahwa saya masih muda, jadi akan baik-baik saja. Tidak. Justru pola pikir seperti ini yang akan membawa malapetaka bagi diri sendiri dan bagi orang sekitarnya. Saudara-saudara sekalian, ibarat dalam pertandingan sepak bola, pertahanan yang lemah akan membuat gawang kita itu kebobolan. Bukan karena kita, meskipun pertahanan kita, lawan akan menyerangkan gol jika kita lengah, meskipun semua pemain dalam fisik yang prima. Maka saat gol itu kita tidak akan berkata, loh, saya kan kuat. Iya, kuat. Tetapi kenapa sampai kebobolan? Karena lengah. Nah, inilah mungkin salah satu contoh sederhana. Nah, saudara-saudari sekalian, Paus Fransiskus untuk memulai masa Prapaskah tahun ini, beliau menggarisbawahi 3 hal yang sebenarnya sejalan dengan tema kita malam hari ini. Beliau berbicara soal iman, harapan, dan kasih. Dan justru penting karena pandemi ini juga berada dalam momen masa Prapaskah sendiri. Maka menurut saya, pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus juga penting untuk kita menjadi penutup dari sharing saya malam ini. Beliau mengatakan bahwa iman, Prapaskah adalah masa untuk percaya, untuk menyambut Allah ke dalam hidup kita, dan memperkenankan Dia untuk berdiam di antara kita. Sekali lagi, masa pandemi ini menjadi momen berharga bagi kita untuk merefleksikan kembali seberapa penting sih peranan Allah dalam hidup kita. Apa motivasi kita untuk tetap ikut Yesus, mau berkumpul bersama, untuk berdoa bersama misalnya. Dan yang kedua, berhubungan dengan harapan, beliau mengajak kita bahwa dalam masa Prapaskah semoga kita semakin peduli dengan mengucapkan kata-kata penghiburan, kekuatan, pelipur, dan penyemangat, dan bukan kata-kata yang merendahkan, yang menyedihkan, amarah, ataupun menunjukkan cemoohan. Memberikan harapan kepada orang lain, kadang-kadang cukup dengan bersikap baik semata. Bersedia menyingkirkan segala sesuatu untuk menunjukkan minat, memberikan karunia sedikit berupa senyuman, mengucapkan kata-kata penyemangat, mendengarkan di tengah-tengah ketidakpedulian yang berlaku secara umum. Dan kemudian yang terakhir kasih, beliau berkata bahwa mengalami Prapaskah ataupun melewati pandemi dengan kasih berarti peduli terhadap orang-orang yang menderita atau merasa ditinggalkan dan ketakutan karena pandemi COVID-19 ini. Nah, dalam ketidakpastian ini, kita mengingat sabda Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Nah, dalam amal kasih ini beliau mengatakan bahwa semoga kita mengucapkan kata-kata kepastian dan membantu orang lain untuk menyadari bahwa Allah mengasihi mereka sebagai putra dan putrinya. Nah, sebagai pesan penutup, Paus Fransiskus sendiri berpesan bahwa semoga Bunda Maria, Bunda Sang Juru Selamat, yang selalu setia di kaki salib dan di dalam hati gereja, senantiasa mendukung kita dengan kehadirannya yang penuh kasih. Semoga berkat Tuhan yang bangkit menyertai kita semua dalam perjalanan kita menuju terang Paskah. Saya bisa menambahi melewati pandemi ini bersama Bunda Maria. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Terima Ini kasih Pastor, banyak, ini Romo foto Juang. terakhir inilah Pastor Murata yang sekarang tinggal bersama saya. Oke, titip salam pastor di sana, Ya, Romo. pasti akan Terima saya kasih. Luar Sama-sama. biasa sharing pengalaman iman yang makin meneguhkan kita semua
untuk bersama-sama tetap memiliki iman yang teguh, harapan yang kuat, dan kasih yang sempurna untuk bersama. Demikian sing dari Romo Juang, dan waktu kami kembalikan kepada MC. Baik, Romo, Frater, Bruder, Suster, dan para devosan muda yang terkasih. Sampailah di penghujung ibadat doa Rosario dalam berbagai bahasa bersama para muda Devosi Maria Jakarta hari kelima. Terima kasih kepada Romo Juang yang telah memberikan sharing iman dan peneguhan kepada kita semua. Pada malam hari ini, terima kasih kepada Suster Oktaviani sebagai moderator, dan terima kasih kepada petugas ibadat doa Rosario dalam bahasa Inggris, Litwina Gita Dewi dan Laura Lidda Lopez. Kami para muda berterima kasih kepada para devosan muda atas kebersamaan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan ibadat doa Rosario pada malam hari ini. Para muda Devosi Maria mengundang teman-teman besok untuk hadir kembali dalam doa Rosario dengan bahasa Bali dan mengingat kembali jadwal kegiatan Persaudaraan Devosi Maria Jakarta tanggal 19 sampai 27 Maret 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Yosef Sang Ayah. Bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung dan berdoa bersama, dapat menghubungi Diego dari Maria Daru di nomor yang tertera di layar. Terima kasih kami haturkan atas persembahan kasih kepada Nini, Ratnawati, Veronica Endah N, Marlin Francis, Rani Widjaya, Johan Budi Pranoto, Min Vini Sri Tanti, Lianawati Salim, Kencana Indriwati. Semoga Bunda Maria dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi rekan-rekan yang ingin memberikan persembahan kasih, dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar bawah ini. Apabila ada pihak yang mengatasnamakan Persaudaraan Devosi Maria meminta sumbangan untuk kepentingan pribadi, dimohon untuk menghubungi panitia atau diabaikan saja. Mengingat juga apabila baik selesai sudah rangkaian acara doa Rosario bersama berbagai bahasa, mohon teman-teman membuka video masing-masing dan nyalakan mikrofon. Dan jangan lupa meninggalkan ruang Zoom karena kita akan berfoto bersama dan kita juga akan menyanyikan lagu penutup bersama-sama. Marilah kita siapkan hati untuk menerima berkat dan perutusan oleh Romo Juang. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup membalas kasih-Mu, hanya ini yang ku bisa
pujian kepadamu. Diriku jadikan aku, terimalah Bapa persembahan hati. Besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkah-Mu. Sungguh indah Ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak tak sanggup membalasmu. Hanya ini yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, anakmu, terimalah Bapa persembahan hati. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah anakmu, terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah